Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Desakan sidang istimewa untuk melengsarkan Jokowi menggema di depan gedung DPR RI. Desakan sidang istimewa untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya disuarakan massa yang tergabung dalam aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme di depan gedung DPR RI Senayan pada hari Rabu 24 Juni di Jakarta. Kita minta agar segera dilakukan sidang istimewa. Untuk apa? Turunkan Jokowi. Seru orator dari atas mobil komando. Pantauan di lokasi, massa yang mayoritas dari organisasi Islam tersebut mendesak anggota Dewan untuk menghentikan pembahasan RUU HIP yang dinilai sebagai produk PKI. Orator bahkan mengancam akan tetap bertahan di DPR sampai tuntutan mereka dipenuhi. Kita akan bertahan di sini sampai RUU HIP dibatalkan. RUU HIP harus dihapuskan dan digagalkan. Begitu sambungnya. Tidak hanya meminta RUU HIP dibatalkan, massa juga mengatakan bahwa pengusul dari RUU tersebut merupakan pengkhianat bangsa. Mereka yang mengusung adalah pengkhianat bangsa. Begitu tandasnya. Pekikan turunkan Presiden Jokowi lantang terdengar dalam aksi bertajuk Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme, di mana dilakukan di depan gedung DPR MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta pada hari Rabu 24 Juni. Tuntutan itu disampaikan langsung Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANA NKRI, Ustadz Edi Mulyadi saat berorasi. Di atas mobil komando, Edi Mulyadi menyampaikan beberapa tuntutan atas adanya pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila di DPR RI ini. Jadi kita minta RUU HIP ditolak dan dicabut dari prolegnas. 2. Kita minta diusut mereka yang menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP karena mereka telah mencoba kembali menghidupkan ajaran komunisme. Teriak Edi. Selain itu, Edi Mulyadi pun juga menegaskan meminta agar MPR segera menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Jokowi jika RUU tersebut tetap dibahas. Kita minta agar MPR menggelar sidang istimewa untuk apa? Untuk memberhentikan Presiden Jokowi karena dia telah memberikan peluang yang besar bagi bangkitnya PKI yang komunis. Betul? Teriak Edi yang disambut takbir dari massa aksi. Jadi kita mendesak sidang MPR untuk memberhentikan Presiden. Kita tidak makar, saudara. Kita tidak sedang menggulingkan kekuasaan. Kita tidak sedang kudeta, saudara. Kita sebagai rakyat mendesak MPR melakukan sidang istimewa. Begitu sambungnya. Tak hanya itu, Edi pun juga meminta agar pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah. Karena terjadi ketidakadilan yang luar biasa, kezaliman yang luar biasa, mereka menggunakan Undang-Undang ITE untuk memberangus lawan politik penguasa. Betul? Pungkas Edi. Seperti diketahui bahwa PA 212 atau Persaudaraan Alumni 212 mendesak agar MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo dalam aksi penolakan RUU haluan ideologi Pancasila atau HIP yang merupakan usulan DPR. Pihak istana menegaskan tuntutan itu salah alamat. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Ketua Pelaksana Pergerakan Aksi PA 212 dan kawan-kawan, Edi Mulyadi dalam orasinya. Ada 4 tuntutan yang dibacakannya. Kita minta mendesak agar MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Jokowi. Begitu kata Edi dalam orasinya di depan gedung DPR di Jalan Gatot Subroto. Edi menuntut MPR menggelar sidang istimewa untuk menurunkan Jokowi. Dia menilai pemerintahan Jokowi membuka ruang yang besar bagi bangkitnya PKI. Kita mendesak sidang umum MPR untuk memberhentikan Jokowi sebagai presiden yang memberikan peluang yang besar bagi bangkitnya PKI dan neokomunisme. Begitu tuturnya. Jadi, kita tidak mau makar, saudara. Kita tidak sedang menggulingkan kekuasaan. Kita sedang tidak kudeta, saudara. Kita sebagai rakyat mendesak MPR untuk menurunkan Jokowi oleh sidang istimewa MPR. Edi menyampaikan pula 3 tuntutan lain, yakni meminta RUU HIP dicabut dari prolegnas, mengusut inisiator RUU HIP dan menghentikan kriminalisasi ulama serta tokoh agama. Menanggapi tuntutan tersebut, tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Doni Gahar
Ardian, mengatakan PA 212 salah alamat. Ia menegaskan RUU HIP merupakan usulan DPR. RUU itu inisiatif DPR. Presiden sudah memerintahkan untuk menunda pembahasan demi mendapatkan masukan dari semua pemangku kepentingan. Artinya tuntutan pemakzulan Jokowi salah alamat dan absurd. Begitu kata Doni. Dia juga mengingatkan pemerintah sudah meminta agar pembahasan RUU HIP ditunda. Presiden Jokowi tidak memberikan surat presiden yang menjadi syarat pembahasan usulan undang-undang. Sementara itu, politikus PDIP Hendrawan Supratikno mempertanyakan maksud PA 212. Ia selalu menyindir PA 212 yang lebih mementingkan hal lain ketimbang masalah pandemi virus corona. Apa dasarnya? Di masa pandemi COVID-19 banyak orang dikecam, kecemasan, kegentingan, kegagapan, dan perasaan tidak menentu. Banyak orang salah minum obat dan menghambur-hamburkan tenaga untuk bicara hal-hal yang urgensinya tidak ada. Begitu kata Hendrawan. Anggota DPR RI itu semuanya meminta bergandengan tangan selama masa pandemi ini. Fokus kita sekarang adalah membangun gotong royong dalam skala besar, solidaritas nasional untuk mengatasi dampak pandemi. Begitu katanya. PA 212 dan sejumlah ormas Islam menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada siang kemarin menuntut RUU HIP ditarik dari prolegnas. PA 212 berharap perwakilan masa aksi yang bisa berdialog dengan pimpinan DPR. Semoga perwakilan bisa diterima pimpinan DPR, ujar Ketua PA 212 Slamet Ma'arif kepada wartawan. Gerakan kudeta Jokowi datang dari dalam. Dua isu menarik mengemuka usai Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens, menyebut ada pihak dari dalam yang ingin mengkudeta Presiden Joko Widodo dengan memanfaatkan situasi pandemi corona. Setelah Boni Hargens, aktivis Haris Rusli Moti bicara soal kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Menurut Haris, kudeta tidak mungkin dilakukan oleh oposisi, melainkan datang dari faksi di tubuh pemerintah itu sendiri. Analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syekh Yusuf Unis Tangerang, Adib Miftahul berpendapat sama dengan Haris, bahwa kudeta itu justru akan datang dari dalam lingkaran kekuasaan. Menurutnya, komunikasi politik yang kerap berseberangan antar pemangku jabatan di pemerintah seperti kebijakan penanganan COVID-19 yang gagal diterjemahkan oleh para pembantu presiden bisa diartikan sebagai salah satu wujud di lingkaran penguasa yang berusaha untuk menggusur Jokowi. Makanya, menurut saya sangat masuk akal kalau malah timbul dugaan ada pihak di lingkaran penguasa yang berusaha menggusur Jokowi, walaupun kemungkinannya itu kecil. Begitu kata Adib Miftahul kepada kantor berita politik pada hari Jumat 5 Juni. Senada dengan Haris, Adib Miftahul justru melihat gerakan kudeta terhadap Jokowi dari barisan oposisi sangat jauh dan tidak mungkin. Alasannya, sosok dari simbol oposisi yakni Prabowo Subianto telah bergabung ke dalam pemerintah, bahkan seluruh narasi dan sikapnya sudah sangat sejalan dengan pemerintahan Jokowi. Simbol oposisi itu, sambung Adib, kemudian bergeser ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun dia melihat Anies tidak mungkin melakukan perebutan kekuasaan di luar aturan yang ada di dalam konstitusi atau kudeta. Memang kalau ada arah kepada kudeta, itu walaupun saya bilang kecil kemungkinan terjadi dari lingkaran kekuasaan. Masuk akal dari faksi pemerintah itu sendiri. Karena kalau kita lihat banyak pertentangan komunikasi politik. Tutupnya. Desakan sidang istimewa untuk melengsarkan Jokowi menggema di depan gedung DPR RI. Desakan sidang istimewa untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya disuarakan massa yang tergabung dalam aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme di depan gedung DPR RI Senayan pada hari Rabu 24 Juni di Jakarta. Kita minta agar segera dilakukan sidang istimewa. Untuk apa? Turunkan Jokowi. Seru orator dari atas mobil komando.
Pantauan di lokasi, massa yang mayoritas dari organisasi Islam tersebut mendesak anggota Dewan untuk menghentikan pembahasan RUU HIP yang dinilai sebagai produk PKI. Orator bahkan mengancam akan tetap bertahan di DPR sampai tuntutan mereka dipenuhi. Kita akan bertahan di sini sampai RUU HIP dibatalkan. RUU HIP harus dihapuskan dan digagalkan. Begitu sambungnya. Tidak hanya meminta RUU HIP dibatalkan, massa juga mengatakan bahwa pengusul dari RUU tersebut merupakan pengkhianat bangsa. Mereka yang mengusung adalah pengkhianat bangsa. Begitu tandasnya.